Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana di sini Habib Lutfi bin Yahya ya terbaru membahas lagi tentang nasab ya. Mohon nanti disimak ini pendapat Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau menyatakan ya kita nggak usah memperdebatkan nasab ya, kita jangan mau terpecah belah. Dan nanti ada Kiai Haji atau Sayyid Saif Alwi yang mana terbaru juga ya, sangat-sangat merinding ya ceramahnya ya. Mau disimak sampai akhir ya bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, tanpa banyak bicara ya, kita ke videonya ya. Jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo, kita jaga Nahdlatul, kita jaga TNI kita jaga Polri kita, karena itu ketahanan bangsa nasional yang sangat luar biasa. Mestinya kita banyak bercermin kepada Wali 9 khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan Wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan Indonesia, bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Itu ngikutin mana katanya, ngikutin keiman atau enggak katanya. Kalau Sayyid Ali ngikutin keiman, saya akan berbelok katanya. Ya kalau belok aja udah. Kayak yang udah puluhan tahun ngikut ngaji tiap malam, padahal mah enggak gitu kan. Saya tidak punya kapasitas, terus terang saya mah bukan ahlinya. Jadi kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya nanti takutnya malah salah ya kan. Karena saya tahu diri saya bukan ahli dalam bab itu, kita pasrahkan kepada para ahlinya saja. Itu. Kita mau fokus dengan syariat. Kalau ada yang menyalahi syariat, nah kita nasihati, kita kritik, kita benahi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian perusakan makbaroh para pejuang bangsa dirubah-rubah identitasnya atau dibuat imitasinya, begitu kan. Kemudian dirubah sejarah bangsa. Ini tentang masalah bangsa. Kita sebagai anak bangsa yang pakai otak, yang punya akal sehat, seharusnya kita juga kritis dengan hal ini, karena ini menyangkut tentang kedaulatan bangsa dan negara. Ini mah urusan sejarah, urusan kamuflase tentang masalah para pahlawan bangsa, perusakan ideologi para pahlawan bangsa, biografi para pahlawan bangsa, kuburan para pahlawan bangsa. Itu langsung disebutnya loh kan nasab. Ini anggapnya begitu, otaknya cemen, cendek, nggak punya otak, jangan-jangan yang begitu ya, nggak punya otak, zombie, semangatnya aja gitu kan. Jangan bahas nasab, aing teu bahas nasab, aing ngebahas akhlak, sia ngomong jangan bahas nasab, kan goblok gitu dengaranna. Aing ngebahas sejarah, ngebahas tentang jati diri bangsa. Saya ketika membahas masalah jati diri bangsa,
membahas tentang sejarah yang dibelokkan, biografi pahlawan yang dipalsukan, tokoh-tokoh ulama, tokoh wali yang dirubah biografinya, silsilahnya, sejarahnya. Ini langsung ya otaknya, ini pembahasan perbandingan nasab, pembahasan perbandingan lain. Ini sejarah tentang bangsa kita. Kalau kamu orang yang merupakan bumi putra, putra putri Pertiwi ini, putra putri Indonesia, tapi kemudian kamu malah justru ikut serta membiarkan, mendukung, dan bahkan ikut serta melakukan propaganda-propaganda untuk merubah sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pahlawan bangsa Indonesia, sejarah para wali Nusantara, sejarah para ulama penyebar Islam di Nusantara, kemudian juga merubah kubur-kubur mereka. Maka berarti kamu ikut menjadi pengkhianat bangsa, dan kamu telah menyakiti seluruh putra-putri bangsa Indonesia, terlebih para pahlawan bangsa tersebut, terlebih para aulia, para ulama tersebut yang kamu rubah, dan kamu hendak menghancurkan reputasi mereka. Kalau kamu anak Indonesia, kamu ikut serta dalam tindakan itu, berarti bodoh bin tolol. Punten-punten, bodoh bin tolol. Ketika ada orang yang, ini bukan tentang masalah kajian nasab ya, saya lebih ke fokus tentang peradaban bangsa Indonesia, tentang sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pejuang bangsa, sejarah para pahlawan Nusantara, sejarah para ulama dan wali Nusantara yang membawa Islam ke Indonesia, mengislamkan mayoritas Nusantara. Ketika sejarahnya itu dirubah-rubah, kita tahu itu ada perubahan dan penipuan, bahkan makbarohnya kemudian dibuat imitasi lah, atau mungkin para pejuang-pejuang bangsa itu direndahkan lah, biografinya dirubah supaya memenuhi keinginan si pembuat propaganda itu. Lalu kita tahu itu, kita diam saja, berarti kita juga pengkhianat, atau bahkan ikut serta mendukung perilaku-perilaku perubahan sejarah, mendukung perilaku untuk perubahan-perubahan biografi para pejuang bangsa, para ulama dan para wali Nusantara yang terdahulu. Tindakan-tindakan yang seperti itu yang akan menghancurkan kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ikut serta dalam tindakan itu, mendukung itu, berarti pengkhianat. Pengkhianat. Tidak ada yang alim, pengkhianat yang seperti itu. Nggak pakai tawar-menawar, pengkhianat yang seperti itu. Pengkhianat, mengkhianati para leluhur, mengkhianati para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa, mengkhianati para pendiri bangsa, mengkhianati leluhur-leluhur Nusantara, dan mengkhianati para wali dan para ulama yang membawa Islam ke Indonesia, yang telah mengislamkan mayoritas Nusantara ini. Berarti tak tahu diri yang seperti itu. Ada sebuah tujuan yang buruk di balik itu, jangan-jangan ya, ingin melakukan perbudakan spiritual, perbudakan gaya baru, ingin membentuk sebuah pengkastaan agar yang lain, kami adalah majikan kalian, pret, ente kalau bukan karena datuk aneh ente tidak akan jadi kiai, sia kita jadi kiai, ngaku turunan anak. Kamu aja nggak alim, ngaku turunannya. Ngapain kamu mendeklar orang lain pakai nama Rasul atau yang lain sebagainya? Kamu aja yang baik, yang benar. Kalau ada orang lahir di Indonesia, apalagi mungkin keturunan orang Indonesia juga, jangan-jangan keturunan pengkhianat dulunya kalau ikut serta mendukung perilaku-perilaku seperti itu. Karena genetik itu kuat, genetik itu kuat. Pengkhianat keturunannya akan ada yang jadi pengkhianat juga.
kuat genetik itu, makanya jangan asal. Sehingga Rasul pernah berpesan dalam pencarian teman hidup, pasangan, kata Rasul, ikhtaru linutafikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah wadah-wadah sperma kalian, maksudnya pasangan hidup kalian, selektif. Karena yang namanya keringat itu meresap, genetik itu kuat. Genetik itu kuat. Orang tuanya sombong, anaknya bisa. Leluhurnya orangnya sombong-sombong, keturunannya bisa seperti itu juga. Leluhurnya orang-orang tawadu, anak turunannya kemungkinan besar juga bisa menjadi orang-orang yang tawadu, bersahaja. Leluhurnya tukang tipu, anak turunannya kemungkinan akan banyak yang jadi tukang nipu, tukang wadul. Jadi marganya al-waduliyah. Karena bawaan genetik itu kuat. Sehingga Rasul juga pernah berkata, hati-hatilah kalian dengan wanita yang cantik tapi berada pada lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya. Maksudnya apa? Ketika kalian kesengsem kemudian menikahinya, hanya kecantikan yang kalian dapat tapi akhlaknya buruk karena dia ada di lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya. Jadi ketika menikah juga bukan hanya tentang pasangan kita, tapi tentang genetika yang terbawa. Penyakit juga ada penyakit genetik, sifat juga bisa menurun genetik, ya. Maka contoh seperti orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Nazi, ya, kemudian disisakan tinggal satu kapal yang berlayar pergi ke Inggris ditolak, pergi ke Amerika ditolak, pergi ke negara-negara yang lain ditolak, karena di Jerman kan dibantai Yahudi itu. Datanglah ke Palestina dengan spanduk, ya, padahal sisanya itu pada mati di kapal itu karena ada wabah penyakit menular seperti cacar dan semacamnya. Tinggal tersisa beberapa puluh orang saja yang ada di kapal tersebut. Berilah kami harapan, karena kami sudah kehilangan harapan di negeri kami, di tempat tinggal kami, maka berikanlah kami harapan. Diterima oleh orang Palestina, ya. Tapi bagaimana sikapnya? Setahun kemudian mereka mendeklarasikan kemerdekaan di tanah Palestina, merebut, diberikan, dipinjamkan rumah, diaku ini rumah saya, begitu, ini tanah saya. Kemudian membuat propaganda terus waktu demi waktu, mencuri, menguasai sampai sekarang. Yahudi yang sekarang turunan Yahudi yang dulu, generasi yang sekarang karakternya sama dengan yang dulu, dengan zaman yang dulu ada yang membunuh nabinya, membunuh rasulnya, ya. Nabi Soleh dibunuh oleh mereka. Itu generasi yang dulu, yang lampau, contohnya gitu. Jadi orang-orang itu genetiknya itu mewarisi genetik leluhurnya. Maka hati-hati supaya kalau kita ingin punya anak turunan yang soleh, yang baik, yang benar, maka kita dalam mencari pasangan juga jangan asal. Kemudian kita sekarang harus belajar memperbaiki diri supaya apa? Supaya nanti bisa anak turunan kita menjadi baik. Perbaiki diri kita. Orang Yahudi itu sombong, ya. Lihat Israel, sombong. Meskipun tidak di Israel, yang tinggal di Inggris. Sekarang kan ada kerusuhan di Inggris, ya, orang Yahudi. Yang di Amerika
Itu di sinagog mereka di sana. Mereka melelang tanah di Palestina, tanah pendudukan Israel di Palestina, dijual di Amerika. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Habib Lutfi bin Yahya ya, yang mana beliau terbaru mengomentari lagi ya tentang polemik ini. Awas katanya polemik adu domba ya, yang mana ya memecah belah umat ya, seperti itu menurut Habib Lutfi bin Yahya. Dan tadi ada Said Saif Alwi ya yang menerangkan sampai dengan tegas ya, kita jangan mau dibohongi oleh oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi ya, seperti itu. Dan kita jangan mau dijadikan alat sebagai ya untuk ini mereka ya, seperti itu menurut Habib, menurut Said Saif Alwi ya. Oke bapak-bapak ibu-ibu, itu dia video kali ini. Semoga bapak-bapak ibu-ibu sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Habib Lutfi bin Yahya dan Said Saif Alwi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.